Bab 101 Darah Tai Sui. Pada saat darah jatuh ke ukiran kayu, darah itu diserap ke dalam ukiran dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, ukiran kayu yang awalnya sekeras batu tiba-tiba hancur, langsung berubah menjadi gumpalan lembut, seperti daging yang tergeletak lemas di tanah. Apa yang ada di bumi ini? Ukiran kayu asli tiba-tiba berubah menjadi gumpalan daging di depan mereka, dan gumpalan ini bahkan tampak bernapas berirama, naik dan turun dengan cara yang agak dingin. Zhao Luna ketakutan dan dengan cepat bersembunyi di belakang Chen Xuan. Bahkan Zhao Boqian, yang telah banyak melihat dan memiliki pengetahuan, bingung pada saat ini, benar-benar bingung dengan apa yang ada di hadapannya. Chen Xuan tersenyum tipis, benda ini, Anda mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Anda pasti pernah mendengar namanya. Ini umumnya dikenal sebagai lingzi daging, juga disebut Tai Sui. Zhao Boqian dan Zhao Luna sama-sama tercengang. Jadi ini Tai Sui. Mereka hanya pernah mendengar hal-hal seperti itu sebelumnya tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya. Ini benar-benar pembuka mata bagi mereka. Chen Xuan berkata, ringkasan materia medica menyatakan, daging lingzi menyerupai daging, konsumsi dalam waktu lama dapat meringankan tubuh, mencegah penuaan, dan memperpanjang hidup seolah-olah seseorang adalah makhluk abadi. Tai Sui ini pasti telah tumbuh setidaknya selama beberapa ribu tahun, itu benar-benar langka di dunia. Keheranan memenuhi Zhao Boqian, tapi kemudian sesuatu yang lain terlintas di benaknya. Saya pernah mendengar tentang Tai Sui sebelumnya, tetapi mengapa itu sekeras kayu sebelumnya, dan mengapa itu berubah menjadi seperti sekarang setelah bersentuhan dengan darah? Disinilah benda ini menjadi langka. Meskipun Tai Sui langka, tidak sulit untuk menemukannya jika seseorang memiliki uang. Tapi Tai Sui yang kita lihat ini bukan sembarang Tai Sui biasa. Ini adalah salah satu jenis yang sangat langka dan indah, Blood Tai Sui. Blood Tai Sui. Zhao Boqian mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Chen Xuan mengangguk, sederhananya, baik dari segi khasiat obat atau tingkat kelangkaannya, Blood Tai Sui bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Tai Sui yang umum, dan bahkan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Menghidupkan kembali orang mati. Zhao Boqian dan Zhao Luna sama-sama terkejut. Sisanya bisa mereka abaikan, tapi 4 kata, menghidupkan kembali orang mati, sudah cukup untuk membuat jantung siapapun berdebar kencang. Jika ini benar, maka nilai potongan darah Tai Sui ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa diukur dengan 2 miliar saja, itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Lagi pula, di dunia ini, apa yang lebih penting daripada kehidupan itu sendiri? Faktanya, alasan utama Chen Xuan mengajukan tawaran besar untuk Blood Tai Sui adalah pemikirannya tentang Zheng Yunfeng. Pagi ini, dia baru saja mengukur denyut nadi Zheng Yunfeng dan menyebutkan bahwa jika Zheng Yunfeng ingin disembuhkan dari penyakit kronisnya, dia hanya bisa berharap menemukan obat mujarab kelas dunia. Dia pikir itu hampir tidak mungkin, tetapi, secara ajaib, bahkan belum setengah hari sebelum Blood Tai Sui ini muncul di depan Chen Xuan. Dalam penilaian Chen Xuan, Tai Sui darah ini pasti berusia setidaknya lebih dari 5.000 tahun, dan jika itu tidak memenuhi syarat sebagai eliksir kelas dunia, maka tidak ada yang akan terjadi. Sementara itu, di ruang VIP 518. Tuan Du, sepertinya kita harus memikirkan cara lain untuk penyakit Elder Master Du. Du Mingxian mengangguk tak berdaya dan berdiri untuk pergi. Tapi saat itu, Elder Wu tiba-tiba merasakan sesuatu, berbalik dengan tajam, dan melihat ke arah ruang VIP 888. Ini. Elder Wu menegang, matanya dipenuhi ketakutan. Elder Wu, ada apa? Tai Sui itu menjadi hidup. Elder Wu berseru dengan cemas. Penatua Wu, yang dikenal sebagai Wu Hongmiao, adalah seorang dokter dewa terkenal dari Nanhu, orang yang luar biasa setelah era tabib kekaisaran Istana Qing. Baru saja, dia dengan jelas mencium aroma aneh di udara yang datang dari ruang VIP 888. Dan aroma ini, Wu Hongmiao hanya pernah menemukannya pada ramuan itu dengan umur ribuan tahun. Elder Wu Hongmiao bukanlah orang bodoh, dia segera mengerti segalanya. Sebelumnya, dia mengira bahwa apa yang disebut ukiran kayu negara-negara berperang ini hanyalah Tai Sui kering biasa, dengan efek pengobatan yang sangat berkurang, itulah sebabnya dia tidak mendukung Du Mingxian dalam menghabiskan terlalu banyak uang. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Teks-teks medis kuno mengatakan, kaku seperti kayu, sekeras batu, seolah-olah mati. Itu bertahan 1000 tahun tanpa kerusakan, dan hidup kembali setelah bertemu darah. Ini sebenarnya Blood Tai Sui. Kulit Wu Hongmiao berubah drastis. Blood Tai Sui adalah obat legendaris yang tercatat dalam buku-buku kuno, dikatakan mampu menghidupkan kembali orang mati, memperbaiki daging dan tulang, dan membangkitkan orang yang telah meninggal, dunia yang berbeda khasiatnya dengan jamur lingzi biasa. Baru pada saat inilah Wu Hongmiao akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah dia buat.
Tai Sui darah tunggal, apalagi 2 miliar, bahkan 200 atau 2000 miliar tidak dapat mengukur nilainya. Elder Wu, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan Blood Tai Sui? Du Mingshan merasakan sesuatu. Wu Hongmiao tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semuanya kepadanya. Setelah mendengar ini, Du Mingshan tercengang di tempatnya. Jika ada Tai Sui darah ini, bukankah itu berarti penyakit kakekku bisa jadi? Wu Hongmiao mengangguk, Blood Tai Sui adalah raja obat-obatan. Jika kita memilikinya, penyakit Elder Master Du pasti bisa disembuhkan. Mendengar ini, Du Mingshan memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, sangat menyesalinya sehingga isi perutnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu sebelumnya betapa berharganya darah Tai Sui, dia lebih suka menghabiskan ratusan miliar untuk membelinya. Tapi sayang, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Pada saat itu, Wu Hongmiao berbicara, Tuan Du, untuk menyelamatkan nyawa Elder Du, satu-satunya pilihan sekarang adalah menemukan orang yang membeli Blood Tai Sui. Tapi jika orang itu bisa menawar harga setinggi itu untuk Blood Tai Sui, mereka mungkin tidak akan menyerah dengan mudah, kan? Wu Hongmiao mengejek dengan jijik, Blood Tai Sui sangat langka di dunia, orang awam bahkan belum pernah mendengarnya. Menurut pendapat saya, orang itu mungkin tidak memahami nilai sebenarnya dan hanya berinvestasi di dalamnya sebagai barang antik ukiran kayu negara-negara yang bertikai. Selama kita bersedia membayar, mendapatkannya seharusnya tidak sulit. Setelah mendengar ini, Du Mingshan sangat gembira, bagus, ayo lakukan itu. Setelah meninggalkan pavilion Hanjiang, Chen Xuan dan yang lainnya langsung menuju ke tempat parkir. Zhao Boqian mengalami hari yang menyenangkan, terutama dengan perolehan kapal ikan ganda perunggu, yang sangat dia sukai. Namun, ini memucat dibandingkan dengan Tai Sui darah yang luar biasa. Saat semua orang hendak masuk ke dalam mobil dan pergi, lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam tiba-tiba bergegas keluar dan mengepung mereka. Wajah Zhao Boqian berubah drastis, apa yang ingin kamu lakukan? Du Mingshan melangkah maju, Tuan-tuan, jangan takut. Saya adalah tuan rumah kamar 518. Saya Du Mingshan dari keluarga Du di Nanhou, dan saya di sini hanya untuk membeli ukiran kayu negara-negara berperang itu. Keluarga Nanhou Du. Zhao Boqian berseru. Keluarga Du adalah keluarga kuat tingkat atas di Provinsi Nanhou, jauh melampaui 4 keluarga besar kota Huai. Secara alami, Zhao Boqian telah mendengar tentang mereka. Melihat reaksi Zhao Boqian, Wu Hongmiao tahu bahwa dia sangat waspada terhadap reputasi keluarga Du. Dengan ini, segalanya menjadi lebih sederhana. Wu Hongmiao melangkah maju, bangga dan angkuh, itu benar, Tuan Du kita mungkin akan segera menjadi kepala keluarga Du. Tuan Du sangat menyukai ukiran kayu negara-negara berperang itu dan berharap Anda dapat membantunya dengan menyerahkan barang itu. Keluarga Du pasti tidak akan memperlakukan Anda secara tidak adil sebagai balasannya. Dalam pandangan Wu Hongmiao, berhutang budi kepada keluarga Du adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang, dan pihak lain sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Namun, saat dia selesai berbicara, mereka mendengar Chen Xuan mendengus dingin, ukiran kayu negara berperang. Sepertinya kamu di sini untuk darah Tai Sui, bukan? Bab 102. Adou yang putus asa. Ekspresi Elder Wu Hongmiao tanpa sadar berubah saat mendengar ini. Dia berasumsi bahwa itu pihak lain tidak tahu bahwa ini adalah Blood Tai Sui, mereka juga tidak memahami nilainya, tetapi sekarang tampak jelas bahwa itu bukan itu masalahnya. Sepertinya aku benar-benar meremehkan kalian semua. Karena dia telah terlihat, Penatua Wu tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Kamu benar, Blood Tai Sui ini sangat penting bagi Tuan Du, dan aku harap kamu bisa menyerahkannya. Yakinlah, Tuan Du tidak akan memanfaatkan Anda, dan bersedia membayar 3 miliar untuk Blood Tai Sui ini. Bagaimana dengan itu? Menghasilkan 1 miliar ekstra hanya dengan membaliknya, Elder Wu mengira itu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan sehingga tidak ada alasan bagi pihak lain untuk menolak. Namun tanggapan Chen Xuan mengejutkannya, saya pikir, tidak begitu bagus. Jika itu adalah seseorang yang tidak mengetahui bisnisnya, menghasilkan 1 miliar ekstra hanya dengan membaliknya kemungkinan besar akan membuat mereka tertawa sampai ke bank, tetapi Chen Xuan tidak bodoh. Hanya dengan mempertimbangkan nilai obat dari Tai Sui darah ini saja, jika dia membawanya kepada mereka yang membutuhkan, itu akan bernilai setidaknya puluhan miliar untuk memulai. Penatua berjubah panjang di depannya ini ingin Chen Xuan menyerahkan barang ini hanya dengan 3 miliar, yang jelas merupakan upaya untuk menipunya. Mendengar tanggapan Chen Xuan, wajah Elder Wu langsung berubah menjadi tidak menyenangkan. Nak, memberimu kesempatan untuk mendapatkan 1 miliar ekstra sudah memberimu cukup banyak wajah. Jangan tidak tahu berterima kasih. Penatua Wu bukan hanya seorang dokter terkenal yang sederhana. Aula Ren Miao miliknya adalah salah satu aula medis terbaik di Nanhou, dengan murid-murid di seluruh 2 wilayah Jiang dan seluruh negeri, kekuatannya memang luar biasa.
Secara alami, dia tidak menganggap serius orang seperti Chen Xuan. Chen Xuan mendengus dingin, jika kita berbicara tentang wajahku pasti bernilai lebih dari 1 miliar. Bahkan puluhan atau ratusan miliar pun tidak akan terlalu banyak. Apakah Anda yakin ingin berbicara dengan saya tentang wajah? Elder Wu benar-benar kehilangan kesabaran. Nak, kamu memilih untuk mengabaikan roti panggang hanya untuk dipaksa meminum kerugiannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mampu memprovokasi keluarga Du di Nanhu? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda, pikirkan baik-baik konsekuensinya sebelum Anda mengambil keputusan. Mata Chen Xuan menjadi dingin, apakah kamu mengancamku? Niat membunuh yang kuat melonjak ke arah Elder Wu, sangat mengejutkannya sehingga pupilnya membesar dengan tajam, dan dia berdiri membeku di tempatnya. Elder Wu telah melihat sedikit pada masanya, dan dia segera menyadari bahwa pemuda di hadapannya ini ahli dalam seni bela diri. Zhao Boqian buru-buru mendesak dengan suara rendah di samping telinga Chen Xuan, "Saudara Chen, keluarga Du Nanhu benar-benar tidak bisa dianggap enteng, mungkin kita harus melakukannya." Chen Xuan mendengus dingin, "Aku, Chen Xuan, tidak pernah takut pada siapapun. Jika keluarga Du dari Nanhu sulit untuk dihadapi, maka mereka juga harus tahu bahwa saya, Chen Xuan, bahkan lebih sulit untuk ditangani." Setelah mengatakan ini, Chen Xuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan pergi. Zhao Boqian terbatuk dengan canggung. Tuan Chen ini benar, dia benar-benar tidak kalah tangguh dari keluarga Du Nanhu. Du Mingxian memakai ekspresi sedih. Dia bermaksud untuk bernegosiasi dengan baik dengan Chen Xuan, meskipun biayanya sedikit lebih mahal, tetapi tiba-tiba pembicaraan itu gagal total bahkan sebelum dimulai. Sekarang, penghasut Elder Wu dipenuhi dengan kemarahan yang memalukan. Hal yang terkutuk, benar-benar menggigit tangan yang memberi makan. Du Mingxian menghela nafas tanpa daya, "Elder Wu, kamu memang terlalu terburu-buru sekarang." Mata Elder Wu bersinar dengan kekejaman, tidak ada gunanya berbicara dengan anak muda yang begitu bodoh. "Tuan Du, yakinlah, saya akan mengurus masalah ini. Apapun yang diperlukan, saya akan mendapatkan Tai Sui darah itu untuk Anda." Du Mingxian segera memahami implikasi Elder Wu, "Tidak. Keluarga Du saya telah menjadi pedagang terkemuka di Nanhu selama 100 tahun, dan kami selalu mematuhi prinsip-prinsip pasar. Karena orang tersebut tidak ingin menjual, kita sama sekali tidak boleh memaksa. Tidak ada lagi kata-kata. Bahkan jika penyakit ayah saya tidak dapat disembuhkan, saya pasti tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu." Setelah berbicara, Du Mingxian pergi dengan wajah pucat karena marah. Melihat sosok Du Mingxian yang mundur, ekspresi Elder Wu langsung berubah suram. Benar-benar tidak mengangkat beban dan tidak dapat menarik 1 inci pun orang yang tidak kompeten yang sulit dibantu. Meskipun Wu Hongmiao hanyalah seorang dokter, ambisinya cukup besar. Lebih dari sebulan yang lalu, ketika Elder Master Du jatuh sakit parah, sebuah pesan disebarluaskan ke seluruh Nanhu. Siapapun yang dapat menyembuhkan penyakit Elder Master Du akan diakui sebagai dermawan utama keluarga Du dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Pada saat yang sama, di antara keturunan keluarga Du, siapapun yang dapat menemukan dokter untuk menyembuhkan Elder Master Du juga akan menjadi pewaris utama posisi kepala keluarga di masa depan. Setelah berita ini dirilis, seluruh komunitas medis Nanhu dibakar. Dokter yang tak terhitung jumlahnya mengasah kecerdasan mereka dan mengajukan diri, masing-masing mengincar bantuan besar dari keluarga Du, termasuk Wu Hongmiao. Wu Hongmiao awalnya mengira bahwa dengan hubungannya dengan Du Mingxian, anggota sah keluarga Du, jika dia bisa membantu menyembuhkan Elder Master Du, dia tidak hanya akan mendapat bantuan besar dari keluarga Du, tetapi juga oleh Du Mingxian, kepala keluarga masa depan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Du Mingxian akan begitu keras kepala dan bodoh, menyia-nyiakan kesempatan yang begitu mulia untuk pendakian bersama mereka, membuat Wu Hongmiao benar-benar kecewa. Wu Hongmiao sangat cerdas. Melihat bahwa Du Mingxian adalah penyebab yang hilang, dia secara alami melihat tidak perlu terus mempertaruhkan semua chipnya pada kartu ini. Wu Hongmiao segera menelepon, "Halo, Tuan Muda Kedua, apakah kamu sibuk saat ini? Saya punya cara untuk menyembuhkan penyakit Tuan tua itu. Saya ingin tahu apakah Anda mungkin tertarik." Setelah meninggalkan paviliun Hanjiang, Chen Xuan bermaksud untuk langsung pergi ke villa tepi danau, tetapi kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memutar setir untuk pergi ke daerah pemukiman Feng Hua. "Jingting, bisakah kamu turun sebentar? Aku punya sesuatu untukmu." Chen Xuan mengirim pesan ke Han Jingting. Beberapa menit kemudian, Han Jingting keluar dari gedung apartemen. Pada saat itu, Han Jingting mengenakan gaun tidur sutra ungu yang kasual dengan sentuhan keseksian, memancarkan pesona yang berbeda dari pakaian kera putih perkotaannya yang biasa. "Apakah aku mengganggu istirahatmu?" dia bertanya. Han Jingting menggelengkan kepalanya, "Kamu tahu aku tidak pernah tidur sepagi itu." Saat dia berbicara, Han Jingting tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesalinya,
karena itu mengingatkannya pada 6 tahun mereka berbagi kamar, akrab dengan kebiasaan satu sama lain, namun tanpa hubungan pernikahan. Han Jingting terbatuk untuk menghilangkan kecanggungan, apa yang membawamu ke sini selarut ini? Chen Xuan buru-buru menyerahkan sebuah kotak. Ini hari ulang tahun ibuku dalam beberapa hari. Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuknya. Di dalam kotak, sebenarnya, ada vas giok umur panjang dinasti Song Utara. Setelah meninggalkan paviliun Hanjiang sebelumnya, Zhao Boqian telah memberikan sepasang vas giok dinasti Song Utara 100 sou ini, senilai 12 juta, kepada Chen Xuan sebagai tanda penghargaan. Lagi pula, setelah mendapatkan kapal ikan ganda perunggu, ratusan vas giok sou ini tampak terlalu biasa jika dibandingkan. Ratusan vas batu giok sou ini awalnya dimaksudkan untuk melambangkan berkah dan umur panjang, menjadikannya sempurna sebagai hadiah ulang tahun. Meskipun Chen Xuan tidak menyukai ibu mertuanya, Ding Lijuan, bagaimanapun juga, dia adalah ibu Han Jingting. Karena Han Jingting selalu berbakti kepada ibunya sendiri, Su Shuzhen, Chen Xuan merasa dia harus melakukan hal yang sama, meskipun bukan demi ibu mertuanya, maka demi Han Jingting dan Xiao Yu. Jadi, Chen Xuan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan salah satu dari 100 pasangan vas giok sou kepada Ding Lijuan untuk ulang tahunnya, sambil memesan yang lain untuk ibunya, Su Shuzhen. Han Jingting melihat kotak di tangannya dan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk, "Kamu bijaksana." Sejujurnya, Han Jingting tidak terlalu menganggap serius hadiah Chen Xuan. Lagi pula, dari sudut pandangnya, dia hampir tidak dalam posisi untuk memberikan sesuatu yang bernilai signifikan. Namun, dia menerimanya sebagai tanda sentimennya. Han Jingting tidak dapat membayangkan bahwa vas kecil yang tampaknya tidak mencolok yang dia pegang di tangannya bernilai lebih dari gabungan semua harta keluarganya. Bab 103 Kamu Wanita Dangkal. Kembali ke rumah, Ding Lijuan sedang duduk di sofa, menonton TV. "Bu, ulang tahunmu akan tiba dalam beberapa hari. Ini adalah hadiah yang disiapkan Chen Xuan khusus untukmu." Saat dia berbicara, Han Jingting meletakkan kotak brokat di depan Ding Lijuan. Ding Lijuan langsung menjadi tidak senang, "Apa yang kamu lakukan saat keluar larut malam?" "Jadi, itu untuk bertemu dengan pecundang itu." "Jingting, aku memperingatkanmu, kamu akhirnya membersihkan dirimu dari pecundang itu. Jangan terjerat dengannya lagi." Han Jingting menghela nafas, "Baiklah, aku tahu. Mengapa Anda tidak melihat saja apa yang disiapkan Chen Xuan untuk Anda?" Terlepas dari itu, Han Jingting masih berharap ibunya bisa bergaul dengan Chen Xuan. Kalau mereka benar-benar mencapai titik perceraian, maka setidaknya mereka bisa berpisah dengan baik. Namun, tidak lama setelah Han Jingting melewati kotak brokat itu, Ding Lijuan menamparnya dengan pukulan keras. "Hal berharga apa yang bisa dikirim oleh pecundang itu? Singkirkan itu." Tabrakan. Vas giok 100 sou di dalam kotak brokat jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Tidak peduli apa, vas batu giok itu adalah niat baik Chen Xuan, dan sekarang telah dihancurkan berkeping-keping, yang membuat Han Jingting sangat tertekan. Ding Lijuan melihat pecahan-pecahan di tanah dengan jijik, "Sudah kubilang pecundang tidak bisa mengirim sesuatu yang berharga. Mencoba menyenangkanku dengan pernak-pernik warung pinggir jalan, apakah dia benar-benar mengira aku mudah dibodohi? Cepat dan sapu sampah ini, jangan ganggu aku. Dan satu hal lagi, jangan terima lagi hal-hal dari pecundang itu. Sampah macam apa yang dia kirimkan? Tidak bisakah dia membeli pakaian atau perhiasan? Jika dia tidak mampu mengirimkan hadiah yang layak, maka jangan repot-repot mengirimkan apapun." Ini memalukan baginya. Tanpa pilihan lain, Han Jingting menghela nafas dan pergi mencari sapu. Di tempat lain, setelah menyerahkan vas batu giok 100 sou kepada Han Jingting, Chen Xuan siap masuk ke mobilnya dan pergi. Saat itu juga, "Chen Xuan." Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Chen Xuan berbalik dan melihat Lo Ani turun dari sebuah supercar. "Apa yang kamu lakukan di sini begitu larut malam?" Lo Ani jelas tidak senang melihat Chen Xuan. "Oh, aku datang ke sini untuk memberi Jingting sesuatu." "Berikan sesuatu." Lo Ani memutar matanya, "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Anda hanya ingin membuat Jingting berubah pikiran, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, orang seperti Anda tidak layak untuk Jingting. Anda sudah menahannya selama 6 tahun. Tapi jangan khawatir, sekarang aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan Jingting terlibat dengan pecundang sepertimu lagi." "Ani, ada apa?" Sesosok melangkah keluar dari sisi pengemudi supercar, pemuda kaya yang bersama Lo Ani hari ini. Lo Ani, dengan suasana kemenangan, menunjuk pemuda kaya itu dan berkata, "Chen Xuan, kamu lihat. Dengan kualifikasi Jingting, dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hanya mobil mewah seperti itu, tuan muda yang kaya, yang cocok untuk gadis-gadis seperti kita."
Sedangkan untuk pecundang sepertimu, kamu bahkan tidak cocok menjadi ban serep bagi kami. Apakah kamu mengerti? Lo Ani tertawa dingin, wajahnya penuh superioritas. Tapi tidak lama setelah Lo Ani selesai berbicara. Gedebuk. Pemuda kaya di sampingnya tiba-tiba berlutut di depan Chen Xuan. Lo Ani sangat terkejut hingga matanya hampir menyembul. Tuan Muda Wong, apa yang terjadi padamu? Chen Xuan, dengan ekspresi geli, bertanya kepada pemuda di depannya, ya, Tuan Muda yang kaya, apa yang terjadi? Itu benar, pemuda kaya yang menemani Lo Ani ke paviliun Hanjiang ini tidak lain adalah Tuan Muda Wong dari Emperor Corporation, Wang Yukun. Melihat Chen Xuan, Wang Yukun ketakutan karena akalnya. Terakhir kali dia dipukuli oleh Chen Xuan dengan sangat parah sehingga dia dibiarkan mengacak-acak giginya di tanah. Dia pikir dia tidak akan pernah menghadapi momok ini lagi, namun tanpa diduga, dia bertemu dengannya di sini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah terlibat dengan Lo Ani. Saya baik-baik saja, hanya merasa agak lemah di lutut. Wang Yukun berdiri dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat sikap Lo Ani terhadap Chen Xuan, dia menduga bahwa dia mungkin tidak tahu tentang identitas dan kekuatan Chen Xuan, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Lo Ani tidak menganggapnya terlalu serius dan terus berkata kepada Chen Xuan, jika Jingting harus mencari seseorang, itu pasti pria yang luar biasa seperti Tuan Muda Wong, sedangkan untuk Anda sama sekali tidak layak untuknya. Anda sebaiknya melepaskan pemikiran itu. Namun, saat Lo Ani selesai berbicara, Wang Yukun menamparkan wajahnya. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang seperti itu? Lo Ani tercengang oleh tamparan itu, memegangi wajahnya, menatap Wang Yukun dengan tak percaya. Wang Yukun terus memarahi, bagaimana Anda bisa menilai apakah seseorang itu baik atau tidak hanya dari apakah dia punya uang atau tidak? Dulu aku mengira kamu tidak jahat, tapi ternyata kamu wanita yang dangkal. Seorang wanita sepertimu tidak layak untukku, bahkan kurang layak untuk pria yang luar biasa seperti saudara laki-laki ini. Tolong, jangan hubungi saya lagi. Selamat tinggal. Karena itu, Wang Yukun pergi tanpa sepatah kata pun, mengemudi dengan mobil sportnya. Lo Ani dibiarkan berdiri di sana, benar-benar tercengang. Siapa yang tahu apa yang baru saja dia alami? Melihat penderitaan Lo Ani, Chen Xuan menghela nafas tanpa daya sambil tersenyum. Sepertinya situasimu tidak jauh lebih baik dariku. Dengan sentuhan ejekan, Chen Xuan juga pergi. Melihat bagian belakang Mercedes menghilang, Lo Ani sangat marah hingga hampir menangis. Beberapa menit kemudian, setelah menyesuaikan suasana hatinya, Lo Ani naik ke atas. Lo Ani berencana untuk tinggal di kota Huai untuk sementara waktu, dan karena dia belum menemukan tempatnya sendiri, dia untuk sementara tinggal di rumah Han Jingting. Begitu dia masuk, dia melihat Han Jingting mengambil potongan-potongan sesuatu dari lantai. Oh, Ani sudah kembali. Kemana kamu pergi? Semua berpakaian sangat bagus. Melihat Lo Ani kembali, Ding Lijuan menyambutnya dengan wajah tersenyum. Oh, baru saja pergi dengan seorang teman ke paviliun Hanjiang, kata Lo Ani dengan acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak akan membicarakan kejadian memalukan dengan Wang Yukun. Paviliun Hanjiang. Ding Lijuan sangat bersemangat. Jingting, apakah kamu mendengarnya? Lihat Ani, dia baru berada di kota Huai selama 2 hari, namun dia pernah ke tempat kelas atas. Sekarang lihat dirimu, kamu sudah berada di kota Huai selama lebih dari 20 tahun, dan aku khawatir kamu bahkan belum pernah menginjakkan kaki di paviliun Hanjiang sekalipun. Itulah perbedaannya. Anda harus belajar lebih banyak dari Ani. Lo Ani juga menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, Jingting, kamu benar-benar harus lebih sering pergi bersamaku untuk melihat dunia. Entahlah, pada pelelangan malam ini, sebuah jepit rambut berharga 5 juta, 2 vas batu giok terjual seharga 12 juta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sepotong kayu busuk benar-benar terjual dengan harga astronomi 200 juta. Seperti itulah hidup bagi orang kaya. Sepotong kayu. 200 juta. Ya ampun. Ding Lijuan sangat terkejut hingga mulutnya terbuka. Ini semua di luar pemahamannya. Jika Jingting bisa mencarikanku menantu sekaya itu, aku mungkin bisa bangun dari mimpiku sambil tertawa. Ding Lijuan penuh dengan angan-angan, namun dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa orang yang menghabiskan 200 juta untuk sepotong kayu busuk tidak lain adalah Chen Xuan, menantu yang sangat dia benci. Pada saat itu, tatapan Lo Ani tiba-tiba tertuju pada pecahan vas giok 100 Shou di tanah, dan wajahnya langsung berubah kaget. Tunggu, ini adalah... Bab 104. Botol ini bernilai lebih dari 10 juta. Pada pecahan-pecahan ini di depan matanya, ukirannya dengan jelas menggambarkan berbagai simbol umur panjang,
dan yang mengejutkannya, gambar-gambar ini identik dengan sepasang vas giok umur panjang dinasti Song Utara senilai 12 juta yang dia lihat sebelumnya di paviliun Hanjiang. Khawatir dia mungkin salah melihatnya, Lo Ani bahkan mengeluarkan ponselnya untuk membandingkan dengan foto-foto yang dia ambil sebelumnya, dan perbandingannya hanya membuatnya tercengang sepenuhnya. Sekarang dia bisa memastikan gambar umur panjang pada fragmen ini persis sama dengan yang ada di vas giok umur panjang dinasti Song Utara. Pecahan-pecahan di hadapannya sebenarnya berasal dari vas giok 100 Shou itu. Ani, ada apa denganmu? Han Jingting, melihat Lo Ani tampak seperti telah kehilangan jiwanya, bertanya dengan bingung. Jingting, dari mana kamu mendapatkan pecahan-pecahan ini? Lo Ani, dengan bersemangat menggenggam lengan Han Jingting, bertanya seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini. Han Jingting berhenti, lalu dia menjelaskan bagaimana vas itu adalah hadiah dari Chen Xuan. Setelah mendengarkan, Lo Ani benar-benar tercengang, hadiah dari Chen Xuan. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Baru saja, Lo Ani hampir 100% yakin bahwa itu pecahan-pecahan ini pasti berasal dari sepasang vas giok 100 Longevity dinasti Song Utara yang dilelang malam itu. Tapi sekarang, dia ragu-ragu. Jika itu orang lain, itu mungkin saja, tapi Chen Xuan. Seorang pria tanpa pekerjaan, yang menghabiskan sepanjang hari hanya mengurus anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, bagaimana mungkin dia mampu membeli barang antik senilai 12 juta? Itu jelas tidak mungkin. Ding Lijuan, memperhatikan reaksi Lo Ani, merasakan ada sesuatu yang salah dan bertanya, Ani, apakah ada yang salah dengan vas ini? Bibi, sejujurnya, vas ini identik dengan yang dijual seharga 12 juta di pelelangan yang saya sebutkan sebelumnya. Sesaat kemudian, Ding Lijuan tertawa mengejek. Ani, kamu tidak mungkin menyarankan bahwa vas yang diberikan Chen Xuan bernilai lebih dari 10 juta, bukan? Ding Lijuan tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia, bergoyang-goyang dalam kegembiraannya. Melihat reaksi Ding Lijuan, Lo Ani meragukan penilaiannya sendiri sampai pada titik yang tidak masuk akal dan berkata sambil tersenyum malu, mungkin saya melakukan kesalahan. Tentu saja, kamu melakukan kesalahan. Chen Xuan yang tidak berguna itu, apalagi 10 juta, jika Anda menjualnya, dia mungkin bahkan tidak akan mendapatkan 100 yuan. Hanya orang-orang kelas atas yang muncul di paviliun Hanjiang adalah orang-orang kaya sejati yang benar-benar memiliki sarana untuk menghabiskan lebih dari 10 juta untuk sebuah vas. Chen Xuan yang tidak berguna itu paling banyak menghabiskan 100 yuan untuk barang palsu. Ding Lijuan menggelengkan kepalanya dan mencibir lebih menghina Chen Xuan. Sementara Han Jingting juga berharap Chen Xuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli barang antik senilai lebih dari 10 juta, dia tahu betul bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Lo Ani sudah berhenti percaya bahwa Chen Xuan mampu, tetapi beberapa kata terakhir Ding Lijuan menghidupkan kembali kecurigaannya. Dia tiba-tiba teringat sosok yang mirip Chen Xuan yang dia lihat di paviliun Hanjiang. Pertama, dia melihat orang itu di paviliun Hanjiang, dan kemudian vas giok 100 Shou tiba-tiba muncul di rumah mereka. Mungkinkah itu benar-benar hanya kebetulan? Selain itu, mengapa Wang Yukun, yang pernah mengejarnya dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba mengubah perilakunya setelah bertemu Chen Xuan? Mengambil semua hal ini bersama-sama, sebuah pikiran yang mencengangkan tiba-tiba muncul di benak Lo Ani. Jika dia tidak salah dan itu benar-benar Chen Xuan di lift di paviliun Hanjiang, maka semua ini akan mulai masuk akal. Chen Xuan lah yang telah membeli sepasang vas batu giok, dan kemudian dia memberikannya kepada Ding Lijuan. Itu juga identitas luar biasa Chen Xuan yang menyebabkan Wang Yukun mengubah sikapnya secara drastis setelah bertemu dengannya. Dengan itu, semuanya menjadi lebih sederhana. Sayangnya, ini hanyalah fantasi Lo Ani yang tidak realistis. Chen Xuan mampu menghabiskan puluhan juta. Bahkan Wang Yukun, keturunan dari kekayaan miliaran dolar, akan mewaspadai pengeluaran semacam itu. Bahkan jika Lo Ani bisa percaya pada hantu, dia tidak akan pernah percaya itu. Sepertinya hari ini, isyarat agung dari kamar pribadi 888 benar-benar mengejutkan saya. Saya benar-benar mulai berpikir bahwa Chen Xuan kaya. Aku tak bisa membantu. Lo Ani menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Han Jingting sama sekali tidak mengingat kata-kata Lo Ani dan, setelah merapikan potongan-potongan vas batu giok 100 Shou dari lantai, dengan santai melemparkannya ke tempat sampah. Secara alami, Chen Xuan tidak tahu bahwa itu niat baiknya telah disalahartikan sebagai tidak berterima kasih oleh Ding Lijuan. Setelah meninggalkan daerah pemukiman Feng Hua, Chen Xuan pertama-tama pergi ke gang-gang tua untuk mengantarkan 100 Shou jade vase lagi ke Su Shuzhen. Tidak seperti Ding Lijuan, Su Shuzhen sangat menyukai hadiah itu karena itu dari Chen Xuan. Meskipun dia tidak tahu nilai vas batu giok itu, dia memperlakukannya sebagai barang berharga.
Pada saat Chen Xuan kembali ke Lakeside Villa, saat itu sudah pukul 10 malam, tapi dia masih menelepon Zheng Qingsui. Chen Xuan, meneleponku selarut ini, ada apa? Di rumah keluarga Zheng Qingsui, mengenakan piyama biru tua, bersandar di kepala tempat tidur dengan senyum menghiasi wajahnya yang cantik. Maaf mengganggumu selarut ini. Aku hanya ingin bertanya, apakah kakakmu sudah pergi? Oh, penerbangannya besok pagi. Apakah Anda membutuhkannya untuk sesuatu? Jika memungkinkan, minta dia untuk menunda keberangkatannya sehari. Saya telah menemukan cara untuk mengobati penyakit kronisnya. Benarkah? Zheng Qingsui sangat gembira, duduk tegak. Chen Xuan mengangguk, hari ini agak larut, suruh dia datang besok. Besok, saya bisa membantunya mengatasi hambatannya. Kegembiraan Zheng Qingsui terlihat jelas. Dia sangat menyadari apa artinya bagi keluarga Zheng jika sepupunya, Zheng Yunfeng, dapat menerobos hambatannya, itu akan meningkatkan pengaruh keluarga Zheng ke tingkat yang baru. Setelah menutup telepon, Chen Xuan mandi dan segera tertidur. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Chen Xuan, saat tertidur, tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung membuka matanya. Dengan kemampuan Chen Xuan saat ini, indranya jauh melampaui orang normal. Bahkan dalam tidurnya, tidak ada apapun di sekitarnya yang bisa lepas dari persepsinya. Chen Xuan memperluas pendengarannya, mendengarkan dengan cermat, dan segera mendengar suara-suara yang datang dari halaman. Ada orang-orang di halaman. Dan bukan hanya satu orang. Pada saat ini, dalam kegelapan, lebih dari 20 pria gagah berpakaian hitam mendekati kamar tidur. Gerakan mereka ringan, menunjukkan bahwa mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Di malam yang gelap ini, lebih dari 20 pria gagah seperti ular berbisa hitam, diam-diam menyerang wilayah orang lain. Dari jendela, koridor, pintu, orang-orang gagah itu semuanya berada di posisinya. Dalam cahaya redup, pria terkemuka, berjanggut, membuat gerakan menggorok tenggorokan kepada yang lain. Saat berikutnya, bang! 7 atau 8 pria berbaju hitam menerobos pintu, memegang pisau pendek dan langsung menerjang ke tempat tidur. Tiba-tiba, beberapa lubang menembus selimut, dengan bulu beterbangan di seluruh ruangan. Bab 105. Penguapan manusia. Sebelum mereka datang ke sini, orang-orang ini telah diberitahu bahwa itu orang yang mereka hadapi agak terampil, oleh karena itu tanpa ragu-ragu atau basa-basi lagi, mereka meluncurkan pukulan mematikan mereka sejak awal, berniat membiarkan target mereka mati. Namun, setelah serangkaian serangan mematikan, yang membuat mereka heran, mereka tidak melihat setetes pun darah di spray dan, ketika mereka mengangkat selimut, tidak menemukan apapun. Pria berjanggut itu terkejut. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Tahukah kamu betapa kasarnya mengganggu tidur seseorang di tengah malam? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang berpakaian hitam itu tercengang, buru-buru berbalik, hanya untuk melihat bahwa pria yang akan mereka bunuh sudah berdiri di belakang pintu. Sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Xuan melangkah maju dan segera menyerang mereka. Bang! Dengan satu pukulan, dada seorang pria berpakaian hitam langsung menyerah, membunuhnya di tempat. Orang-orang ini meledak di tengah malam, berniat mengambil nyawa Chen Xuan, jadi tentu saja, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Wajah pria berpakaian hitam lainnya menjadi pucat ketakutan. Satu pukulan untuk membunuh seorang pria, target ini memang bukan orang biasa. Beberapa pria berpakaian hitam menarik pisau pendek mereka dan bersama-sama dituduh membunuh Chen Xuan. Mereka, yang juga terbiasa membunuh dan merenggut nyawa secara teratur, yakin bahwa mereka dapat menjatuhkan pria di hadapan mereka tanpa masalah. Tapi saat berikutnya, saat mereka bentrok, mereka akhirnya menyadari betapa besarnya jarak di antara mereka. Meskipun beberapa dari mereka menyerang sekaligus, mereka tidak bisa menekan Chen Xuan sedikitpun. Sebaliknya, Chen Xuan, dengan setiap gerakan, menyerang dengan kritis, sangat ganas dan brutal. Dalam sekejap mata, 4 pria berpakaian hitam jatuh ke tanah satu demi satu, benar-benar dikuasai oleh Chen Xuan. Kulit pria berjanggut itu berubah drastis, dan dia tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa mereka tidak cocok dengan orang di depan mereka. Untungnya, tujuan mereka datang ke sini hari ini bukanlah untuk membunuh, tapi sesuatu yang lain. Ambil itemnya, ayo pergi dari sini, pria berjanggut itu berteriak ke arah luar. Chen Xuan melihat ke arah halaman, mengerutkan kening. Dia melihat bahwa di halaman, beberapa orang berpakaian hitam telah memuat sebuah barang ke sebuah truk pickup, Tai Sui yang sangat berdarah. Baru kemudian Chen Xuan akhirnya mengerti bahwa itu orang-orang ini datang untuk darah Tai Sui. Setelah setuju untuk menyerahkan Blood Tai Sui kepada Zheng Yunfeng, Chen Xuan secara alami tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia melangkah maju, langsung menuju pintu untuk mengejar mereka. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pria berjanggut itu tiba-tiba mengangkat tangannya.
Wosh, wosh, wosh. Panah terbang yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari lengan baju pria berjanggut itu. Untungnya, reaksi Chen Xuan sangat cepat, dia menghindar ke satu sisi dalam sekejap, nyaris menghindarinya. Ketika dia melihat lagi, dia melihat pria berjanggut itu sudah berlari ke halaman. Truk pikap telah dimulai, dan pria berjanggut itu bergerak untuk melompat ke atasnya. Sayangnya baginya, Chen Xuan tidak akan memberinya kesempatan. Dengan tendangan, sebuah batu seukuran telapak tangan di tanah terbang keluar, menghantam pria berjanggut itu tepat di punggungnya. Pria berjanggut itu mengudara, tubuhnya tiba-tiba seperti layang-layang dengan talinya terpotong, jatuh ke tanah. Orang-orang di truk pikap terkejut, tetapi alih-alih berhenti, mereka mempercepat truk dan melaju di jalan pegunungan. Chen Xuan hendak mengejar dan naik ke dalam kendaraan ketika dia menemukan bahwa ban Mercedes-nya entah bagaimana telah dirusak. Cahaya dingin melintas di mata Chen Xuan. Dengan berani menerobos masuk ke rumahnya untuk mencuri darah Tai Sui dan bahkan mencoba meninggalkannya untuk mati, siapapun itu mencari kuburan mereka sendiri. Kemudian, tatapan Chen Xuan tertuju pada pria berjanggut di sampingnya. Chen Xuan dengan sengaja menahan diri beberapa saat yang lalu dan tidak membunuh pria berjanggut itu, sekarang, dia akan berguna. Katakan siapa yang mengutusmu dan aku akan mengampuni nyawamu, suara Chen Xuan sedingin es. Pria berjanggut itu menunjukkan sikap skeptis, dapatkah saya mempercayai kata-kata Anda? Tampilan kekejaman Chen Xuan baru-baru ini telah menanamkan rasa takut pada pria berjanggut itu, yang sekarang sulit dipercaya. Chen Xuan mengangguk, tentu saja. Dengan gigi terkatup, pria berjanggut itu akhirnya berkata, itu adalah keluarga Du dari Nanhu. Keluarga Du dari Nanhu. Du Mingshen. Chen Xuan mengerutkan kening. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal. Selain Zhao Boqian, mungkin hanya Du Mingshen yang tahu tentang Blood Tai Sui yang dimilikinya. Namun, apa yang tidak diharapkan Chen Xuan adalah pria berjanggut itu menggelengkan kepalanya, bukan Du Mingshen, tapi tuan muda kedua dari keluarga Du Mingqing. Chen Xuan sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa orang yang bergerak melawannya bukanlah Du Mingshen yang dia temui hari ini tetapi orang lain dari keluarga Du. Baiklah, kamu bisa pergi. Dengan itu, Chen Xuan mengeluarkan teleponnya, berbalik untuk menelepon. Pada saat Chen Xuan membalikkan punggungnya, wajah pria berjanggut itu melintas dengan tatapan menyeramkan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, hendak memicu panah tersembunyi di lengan bajunya. Tapi sebelum dia bisa bertindak, wosh! Seberkas cahaya keemasan melintas di depan matanya. Adegan terakhir yang dilihatnya adalah jarum panjang yang terbuat dari kayu menyembur di depan dahinya, jarumnya masih berlumuran darah. Sebelum setetes darah bisa jatuh, pria berjanggut itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, matanya dipenuhi keterkejutan dan kegelisahan. Chen Xuan melirik mayat pria berjanggut itu, matanya menunjukkan ketidakpedulian total. Dia telah memberi pria itu kesempatan untuk hidup, tetapi sayangnya, pria itu tidak memanfaatkannya. Chen Xuan tidak terlalu memperhatikan hal ini, dan langsung memutar nomor Zheng Qingsui. Saat itu pukul 2 atau 3 di tengah malam. Zheng Qingsui juga terkejut mendengar teleponnya berdering tetapi tetap menekan tombol jawab. Halo, Tuan Chen. Suara Zheng Qingsui lesu. Obat yang saya siapkan untuk adikmu telah dicuri. Apa? Kantuk Zheng Qingsui menghilang dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Xuan kemudian menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Zheng Qingsui bereaksi dengan cepat, segera berkata, Tuan Chen, jangan khawatir, saya akan menelepon Direktur Guan sekarang untuk menutup semua jalan menuju dan keluar kota Huai untuk memastikan mereka tidak dapat melarikan diri dari Huai kota. Setengah jam kemudian, Zheng Qingsui dan sekelompok anggota keluarga Zheng tiba di Lakeside Villa, menunggu kabar bersama. Setelah 1 jam lagi, Guan Hong juga tiba di tempat kejadian bersama orang-orangnya. Bagaimana kabarnya? Ada petunjuk? Zheng Nianyao bertanya dengan mendesak. Guan Hong menghela nafas, mengikuti informasi yang diberikan oleh Tuan Chen, kami telah memeriksa pengawasan dan menemukan truk pikap itu, tetapi kosong, dan kami juga tidak melihat tanda-tanda Blood Tai Sui. Selanjutnya, kami telah meninjau rekaman pengawasan terdekat tetapi tidak melihat ada orang yang keluar dari area tersebut. Orang-orang dari truk itu, bersama dengan Blood Tai Sui, sepertinya telah menghilang begitu saja dari tempat itu. Keluarga Zheng tampak bingung. Menghilang ke udara tipis. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi pada saat itu, Zheng Yunfeng tiba-tiba berpikir, tentu saja mereka tidak akan menghilang begitu saja, ada kemungkinan lain. Ekspresi Zheng Yunfeng menjadi serius, helikopter. Helikopter. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka sadar. Memang, jika itu adalah helikopter, maka semuanya akan masuk akal. Guan Hong segera meminta timnya memeriksa catatan penerbangan dan dengan cepat mendapatkan jawaban.
Tetapi jawaban ini bahkan lebih tidak terduga. Bab 106. Obat ilahi diciptakan. Elder Zeng, catatan penerbangan telah ditemukan. Tuan Muda Yunfeng menebak dengan benar setengah jam yang lalu, sebuah helikopter memang melewati kota Huai. Benarkah? Kerumunan sangat gembira. Sekarang kita hanya perlu memeriksa kemana perginya pesawat itu. Kerumunan sepertinya telah melihat harapan. Namun, ekspresi Guan Hong tidak terlalu bagus. Menemukan informasi itu tidak sulit, tetapi tampaknya ada masalah dengan helikopter itu. Saya sudah memeriksanya, dan helikopter itu tampaknya berasal dari Departemen Perang Nanhu. Orang banyak tercengang, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Apa yang terjadi? Bagaimana itu terlibat dengan Departemen Perang? Zheng Qingsui sangat bingung. Ekspresi Zheng Yunfeng sangat serius saat dia melihat Chen Xuan. Tuan Chen, Anda mengatakan sebelumnya bahwa mereka yang mencuri darah Tai Sui berasal dari keluarga Nanhu Du. Chen Xuan mengangguk. Itu benar, Tuan Muda kedua dari keluarga Du Mingqing. Ekspresi Zheng Yunfeng sedikit berubah. Saya pikir saya tahu apa yang sedang terjadi. Zheng Nianyao dan yang lainnya segera menatap Zheng Yunfeng. Yunfeng, apa sebenarnya yang terjadi? Ekspresi Zheng Yunfeng serius. Jika saya ingat dengan benar, Paman Du Mingqing ini bernama Su Tianwei, seorang jenderal perang tingkat ketiga seperti saya, dan dialah yang menjaga daerah Nanhu itu. Zheng Nianyao dan yang lainnya terkejut, karena tidak mengantisipasi bahwa masalah ini akan terjalin begitu dalam. Jika itu masalahnya, itu mungkin sangat merepotkan. Zheng Nianyao menghela nafas. Meskipun Su Tianwei berada pada level yang sama dengan Zheng Yunfeng, Nanhu, bagaimanapun juga, adalah wilayah Su Tianwei. Sekarang pesawat telah tiba dengan jelas di Nanhu, jika mereka ingin mengambil barang itu dari Nanhu, mungkin akan lebih sulit daripada mencapai langit. Jelas bahwa Su Tianwei terlibat, tetapi saat ini kami tidak tahu sejauh mana dia akan membantu. Jika dia benar-benar bertekad untuk membantu sampai akhir, maka kita benar-benar tidak akan memiliki harapan. Zheng Yunfeng tampak sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, tempat itu adalah milik Su Tianwei, dan mencoba mengambil sesuatu darinya sama dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Zheng Nianyao dan Zheng Qingsui tidak bisa menahan desahan juga, merasa agak putus asa. Saat itulah Chen Xuan berbicara dengan suara dingin, tidak peduli apa statusnya, saya juga tidak peduli sejauh mana dia bersedia membantu. Yang saya tahu hanyalah saya membeli Blood Tai Sui dengan uang saya, dan saya tidak akan setuju dengan siapapun yang mencoba mengambilnya dari saya. Zheng Yunfeng dan yang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Chen Xuan masih berpikir untuk mengambil Blood Tai Sui. Apa maksudmu, Tuan Chen? Wajah Chen Xuan tegas. Sederhana saja. Aku akan pergi ke keluarga Du sekarang untuk mengambil kembali milikku. Anggota keluarga Zheng merasa malu. Tuan Chen ini benar-benar sosok yang gigih. Kalau begitu, aku akan pergi dengan Tuan Chen, kata Zheng Yunfeng dengan gigi terkatup. Blood Tai Sui pada awalnya dimaksudkan untuk mengobati penyakit Zheng Yunfeng, dan sekarang Chen Xuan, orang luar, bersedia menjelajah ke Nanhu dan menghadapi bahaya. Zheng Yunfeng, orang yang bersangkutan, secara alami tidak punya alasan untuk menghindarinya. Chen Xuan tidak menolak, dan segera setelah itu, dia membawa Zheng Yunfeng dan berangkat ke Nanhu semalaman. 3 jam kemudian, di Nanhu, tanah milik keluarga Du. Di dalam ruangan, seorang pria berusia 25 atau 26 tahun berjas mondar-mandir di ruang tamu, sepertinya menunggu sesuatu. Pemuda berjas ini tidak lain adalah tuan muda kedua dari keluarga Du Mingqing. Di sofa di sampingnya duduk seorang wanita yang berusia hampir 50 tahun. Meskipun agak tua, dia berpakaian sangat indah dan penuh gaya, terlihat seperti ibu tiri yang cantik. Wanita ini adalah ibu Du Mingqing dan juga saudara perempuan Su Tianwei, Su Huimei. 3 jam lalu, di bawah koordinasi anak buah Su Tianwei, Blood Tai Sui berhasil dipulangkan kembali dan langsung memasuki fase kefarmasian. 3 jam telah berlalu, dan Su Huimei dan yang lainnya menunggu dengan susah payah dengan napas tertahan. Tidak heran mereka begitu cemas, setelah semua, begitu Blood Tai Sui mulai berlaku dan menyembuhkan penyakit Elder Master Du Mingqing akan segera menjadi pemegang kekuasaan keluarga Nanhu Du. Ini adalah momen yang telah lama mereka impikan. Akhirnya, suara datang dari luar pintu, dan Wo Hongmiao masuk dengan cepat, memegang kotak termal di tangannya. Karena dia benar-benar kehilangan kepercayaan pada Du Mingxian di kota Huai, Wo Hongmiao segera beralih kesetiaan ke pihak Du Mingqing. Elder Wo, bagaimana hasilnya? Su Huimei bangkit berdiri dan bertanya saat Wo Hongmiao masuk. Wo Hongmiao berseri-seri dengan bangga, selamat kepada Nyonya, selamat kepada Tuan Muda kedua, pengobatan ilahi selesai. Du Mingqing sangat gembira, Elder Wo, apakah kamu yakin bahwa itu obat ilahi ini benar-benar dapat menyembuhkan penyakit kakek?
Wo Hongmiao memancarkan kepercayaan diri, Tuan Muda kedua, yakinlah, saya meresepkan obat sesuai dengan teks kuno, dan dengan Blood Tai Sui sebagai katalisatornya, itu bahkan lebih ajaib. Saya jamin begitu Elder Du meminum obat ilahi saya, semua penyakitnya pasti akan sembuh seketika. Faktanya, Wo Hongmiao sendiri tidak sepenuhnya memahami penggunaan Blood Tai Sui, dia hanya melihatnya disebutkan secara singkat dalam beberapa teks medis kuno. Meskipun demikian, Wo Hongmiao sangat yakin dengan efektivitas pengobatan Blood Tai Sui. Dalam pandangannya, bahkan tanpa resep ramuannya, potensi bawaan Blood Tai Sui saja sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan penyakit Elder Master Du. Alasan Wo Hongmiao berusaha keras untuk menyeduh apa yang disebut obat ilahi hanyalah untuk mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Su Huimei dan Du Mingqing berada di atas bulan setelah mendengar kata-kata Wo Hongmiao, merasa bahwa posisi kepala keluarga berada dalam jangkauan. Su Huimei menang, kali ini, saya ingin melihat siapa lagi yang bisa bersaing dengan Mingqing untuk posisi kepala keluarga. Du Mingqing sama-sama tidak sabar, panggil semua anggota keluarga Du sekaligus, aku akan mentraktir kakek saat ini juga. 20 menit kemudian, semua keluarga Du sudah berkumpul di aula utama. Mingqing, ini bahkan belum subuh, mengapa mendesak untuk memanggil kami ke sini, ada apa? Memang, kita hampir tidak bangun. Dibangunkan begitu cepat, ada gelombang keluhan di antara anggota keluarga Du. Su Huimei mendengus dingin, tidur, dengan penyakit ayah yang begitu serius, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang masih tidur? Su Huimei, yang selalu mendominasi, memulai dengan omelan. Kakak ipar, kamu tidak bisa mengatakan itu, kami juga tertekan oleh penyakit ayah, tapi bukan berarti kami tidak boleh tidur. Ya, kami juga ingin membantu kondisi ayah, tapi sepertinya tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Anggota keluarga Du jelas tidak puas. Su Huimei memandang mereka dengan jijik, saya selalu tahu kami tidak bisa bergantung pada orang lain, untungnya, Mingqing kami cukup berbakti untuk menemukan solusi dalam semalam. Semua anggota keluarga Du benar-benar tercengang. Apa, Mingqing telah menemukan metode untuk merawat ayah? Du Mingqing mengenakan ekspresi bangga, itu benar, saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu metode saya pasti akan menyembuhkan penyakit kakek. Dengan itu, Du Mingqing bertepuk tangan, dan Wo Hongmiao terlihat mendekat dengan obatnya. Melihat Wo Hongmiao, Du Mingqian segera menyadari apa yang sedang terjadi. Elder Wo, obat ini tidak akan terjadi. Bab 107. Serangan malam terhadap keluarga Du. Sebelum Wo Hongmiao bisa membuka mulutnya, Du Mingqing langsung berkata, tepatnya, ini adalah obat ilahi yang terbuat dari Blood Tai Sui yang sangat ingin saya temukan. Jangan tertipu, Du Mingqian langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan membalas, omong kosong, akulah yang menemukan Blood Tai Sui ini. Du Mingqing mencibir, sepupu, apakah kamu bingung? Tai Sui jelas ditemukan olehku, apa hubungannya denganmu? Wajah Su Huimei menjadi masam, Mingqian, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tai Sui darah ini diambil oleh Mingqing kami dengan susah payah dari kota Huai. Anda tidak bisa hanya melihat bahwa benda ini dapat menyembuhkan penyakit guru tua dan mengklaim pujian untuk diri Anda sendiri. Anggota keluarga Du juga mulai menuduh Du Mingqian, dan dia menjadi sangat marah sehingga dia berhenti berbicara. Karena dia tahu bahwa pada saat ini, apapun yang dia katakan, tidak ada yang akan mempercayainya, bahkan merayu Hongmiao. Du Mingqing cukup sombong, Elder Wo, saya harus menyusahkan Anda dengan yang lainnya. Tentu saja, Tuan Muda kedua. Wo Hongmiao melanjutkan keranjang sakit dengan mangkuk obat di tangan. Pada saat ini, wajah Elder Master Du pucat seperti lilin, napasnya lemah, benar-benar gambaran seseorang yang sakit parah, setengah koma. Wo Hongmiao berkata dengan riang, Penatua Du yakinlah, begitu Anda meminum obat saya jamin penyakitnya akan sembuh. Saat dia berbicara, Wo Hongmiao hendak menuangkan obat ke dalam mulut Elder Master Du. Saat itu, keributan keras datang dari luar pintu. Tepat setelah itu, sebuah sedan hitam menabrak gerbang depan, meluncur langsung ke perkebunan. Anggota keluarga Du semua terkejut dengan pemandangan ini di depan mata mereka. Tidak pernah ada orang yang cukup berani untuk menerobos masuk ke rumah keluarga Du di Nanhu. Du Mingqing mengutuk ke arah mobil, siapa orang bodoh sialan ini, berani masuk tanpa izin ke tempat keluarga Du, mencari kematian adalah kamu. Orang yang mencari kematian sepertinya adalah kamu. Pintu mobil terbuka, dan Chen Xuan melangkah keluar bersama Zheng Yunfeng. Melihat itu adalah Chen Xuan, ekspresi Wo Hongmiao langsung berubah, dan dia diam-diam membisikkan sesuatu ke telinga Du Mingqing. Du Mingqing tampak terkejut, dia tidak menyangka pria bernama Chen ini begitu kurang ajar, untuk bergegas dari kota Huai pada malam hari. Ekspresi Chen Xuan sedingin es, kamu mencuri darahku Tai Sui dan sekarang ingin membunuh untuk membungkamku.
Apakah keluarga Nanhudu Anda benar-benar berpikir Anda memerintah Beijiang, bahwa Anda dapat melakukan sesuka Anda tanpa konsekuensi? Anggota keluarga Du saling memandang, bingung. Du Mingshan segera berdiri dan berteriak dengan marah, Mingqing, saya tidak berpikir bahwa itu untuk menjadi kepala keluarga, Anda benar-benar akan melakukan tindakan keji seperti itu. Setelah itu, Du Mingshan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di pelelangan, dan semua anggota keluarga Du menghela nafas dengan cemas. Namun, Du Mingqing mengeluarkan desahan dingin, Du Mingshan, berhenti memfitnahku di sini. Anda bilang saya mencuri sesuatu, apakah Anda punya bukti? Bahkan jika aku mencurinya, lalu apa? Ini juga merupakan tindakan bakti terhadap kakek kita, yang bisa disaksikan oleh matahari dan bulan. Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, untuk berbicara dengan benar tentang perampokan dan pembunuhan. Kalian keluarga Du telah memberi saya pendidikan yang tidak tahu malu hari ini. Cukup bicara, hanya bukan siapa-siapa dari kota Huai, dan kamu berani menerobos masuk ke keluarga Du. Saya pikir Andalah yang mencari kematian. Segera, Du Mingshan memerintahkan penjaga keluarga Du, tunggu apa lagi? Kalahkan dia. Para penjaga itu meraung dan bergegas menuju Chen Xuan. Zheng Yunfeng meraung dengan marah, mengacungkan identitasnya, saya Jenderal Perang Peringkat 3 Zheng Yunfeng, mari kita lihat siapa yang berani bertindak gegabah. Orang-orang keluarga Zheng semuanya terkejut dengan wahyu itu. Seorang jenderal perang tingkat ketiga sosok seperti itu bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Zheng mereka dengan enteng. Melihat Zheng Yunfeng menunjukkan identitasnya, penjaga keluarga Zheng juga merasa sedikit tidak nyaman di dalam dan ragu-ragu untuk mendekat. Wajah Du Mingshan juga berubah. Dia mengira Chen Xuan hanyalah seorang warga sipil biasa, tetapi tiba-tiba, dia mendapati dirinya terjerat dengan seorang jenderal perang. Ini sepertinya memperumit masalah. Hanya Su Huimei yang tampak sama sekali tidak peduli dengan kredensial di tangan Zheng Yunfeng. Menurutmu kamu bisa mengintimidasi seseorang dengan lencana? Su Huimei berkata dengan jijik. Jadi bagaimana jika kamu benar-benar seorang jenderal perang? Izinkan saya memberitahu Anda, ini Nanhu, dan status Anda tidak berarti jongkok di sini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan kecewa. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah kaisar surga sendiri, saya tetap tidak akan menunjukkan kesopanan kepada Anda. Wajah Zheng Yunfeng berubah pucat. Dia tidak menyangka Su Huimei menjadi begitu sombong dan sama sekali mengabaikan statusnya. Chen Xuan mencibir, baiklah, jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kamu mencoba membunuhku, aku akan membunuhmu segera kembali. Dengan itu, Chen Xuan melangkah maju dan menyerang langsung ke arah Du Mingshan. Du Mingshan terkejut, hentikan dia. Su Huimei menjadi semakin ganas, berani mengamuk di keluarga Du, kamu pemberontak. Bunuh dia. Para penjaga keluarga Du, yang selalu patuh, tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Chen Xuan. Ada banyak penjaga keluarga Du, dan mereka dengan cepat mengepung Chen Xuan dan Zheng Yunfeng. Sayangnya, para penjaga ini tidak berada di dekat level Chen Xuan dan Zheng Yunfeng. Keuntungan numerik mereka tidak banyak membantu. Hanya dalam beberapa menit, 20 atau 30 penjaga keluarga Du telah jatuh ke tanah, dan sisanya hanya bisa berjuang mati-matian untuk bertahan. Keluarga Du terkejut. Mereka telah mendominasi Nanhu selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat dua karakter yang mampu dengan kejam seperti sebelumnya. Melihat situasinya yang mengerikan, Su Huimei buru-buru berteriak, Elder Wu, untuk apa kamu berlama-lama? Pergi dan berikan obatnya kepada Elder Master Du. Baru kemudian Elder Wu mengambil mangkuk obat dan mencoba menuangkan obat ke tenggorokan Elder Master Du. Chen Xuan mengerutkan kening saat melihat itu. Dia menderita kasus kekurangan darah yang parah, dan kamu menuangkan obat kuat langsung ke dirinya. Dia tidak akan berumur panjang. Chen Xuan telah mendiagnosis kondisi Elder Master Du secara sekilas, itulah sebabnya dia dengan ramah memperingatkan mereka. Meskipun dia menyimpan dendam terhadap keluarga Du, itu hanya terhadap Du Mingshan, dan dia tidak ingin melihat orang tua yang tidak bersalah mati sia-sia. Sayangnya, Wu Hongyao tidak berniat mendengarkan Chen Xuan. Obat ilahi yang telah saya perbaiki tidak membutuhkan pendapat orang seperti Anda. Dengan itu, Wu Hongyao tidak peduli dengan kata-kata lebih lanjut dan hanya menuangkan semua obat dari mangkuk ke mulut Elder Master Du. Saat obat ilahi ditelan, semua anggota keluarga Du menahan napas, dengan cemas menunggu hasilnya. Tiba-tiba, mereka melihat kulit Elder Master Du tampak kembali berwarna, dan matanya yang terbuka kembali berkilau dengan kehidupan. Ini berhasil. Ini benar-benar berhasil. Elder Master Du diselamatkan. Semua anggota keluarga Du sangat gembira. Du Mingshan juga sangat gembira, karena Elder Master Du diselamatkan berarti posisi kepala keluarga adalah miliknya. Tatapan sombong muncul di wajah Wu Hongyao,
dan dia memandang Chen Xuan dengan jijik. Lihat, nak, kamu masih berani meragukan obatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gedebuk. Elder Master Du, yang kondisinya baru saja membaik, tiba-tiba batuk seteguk darah dan pingsan di tempat, hidupnya tergantung seutas benang. Bab 108. Apa seni kedokteran yang sebenarnya? Keluarga Du memandang dengan panik pada pemandangan ini. Wo Hongmiao buru-buru mengulurkan tangan untuk memeriksa nafas Elder Master Du, hanya untuk mengetahui bahwa pada saat ini Elder Master Du sudah sangat lemah, napasnya cepat, menghembuskan napas lebih dari menghirup, jelas akan mati. Wajah Wo Hongmiao langsung berubah pucat karena ketakutan. Wow! Penatua Wo, apa yang terjadi? Du Mingqing bertanya dengan mata terbelalak, menatap Wo Hongmiao dengan ketakutan. Ini seharusnya tidak terjadi. Wo Hongmiao belum pernah menggunakan Blood Tai Sui sebagai obat dan menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya juga. Wo Hongmiao mencoba untuk tetap tenang, Tuan Muda kedua, yakinlah, saya akan mengatur meridian Tuan Tua, dan dia akan segera baik-baik saja. Saat dia berbicara, Wo Hongmiao mengambil jarum perak dan hendak menusuk langsung ke titik akupuntur Bai Hui di kepala Elder Du. Chen Xuan, yang menonton dari kejauhan, benar-benar tidak tahan untuk menonton lagi. Dia hanya punya satu nafas tersisa, jika kamu memberikan jarum seperti ini, dia pasti akan mati. Namun Wo Hongmiao sama sekali tidak menganggapnya serius, kamu diam. Orang udik desa sepertimu tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan. Saat berbicara, Wo Hongmiao hendak memasukkan jarumnya. Ekspresi Chen Xuan tiba-tiba berubah tajam, karena bagaimana dia bisa hanya berdiri dan melihat jika dia tidak tahu apa-apa, tapi sekarang dia memiliki pengetahuan medis, bagaimana mungkin dia hanya melihat dukun ini menyakiti seseorang. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari Chen Xuan, menyingkirkan beberapa penjaga di dekatnya, dan dalam sekejap, dia mencapai Wo Hongmiao. Dengan tendangan, Wo Hongmiao dikirim terbang ke depan. Chen Xuan kemudian mengambil jarum perak dari meja dan langsung menusuknya ke dada Elder Du. Wo Hongmiao bangkit dari tanah dan berteriak, kamu telah menunda penyelamatanku, jika sesuatu terjadi pada Elder Du, kamu akan membayar dengan nyawamu. Hanya dengan beberapa patah kata, Wo Hongmiao mengalihkan semua tanggung jawab ke Chen Xuan. Anggota keluarga Du segera menjadi marah. Lepaskan tuan yang lebih tua. Kamu bajingan berani menyentuh tuan tua, kamu mencari kematian. Di mata keluarga Du, pemuda di depan mereka ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, dan dengan melakukan akupuntur sembrono seperti itu, dia dengan sengaja melukai seseorang. Namun, sebelum kerumunan bisa bergegas, pemandangan yang mencengangkan terjadi. Elder Master Du yang sebelumnya terengah-engah tiba-tiba mulai bernapas dengan mantap, dan wajahnya yang pucat kembali berubah warna. Keluarga Du tiba-tiba sangat gembira. Ini berhasil. Ini adalah obat ilahi saya yang berhasil. Beberapa saat yang lalu, Wo Hongmiao telah menyalahkan Chen Xuan, tetapi sekarang melihat pemulihan Elder Master Du, dia melompat keluar untuk mengambil pujian. Chen Xuan menamparnya, membuat Wo Hongmiao tergeletak di tanah. Kamu berani memukulku. Mata Wo Hongmiao dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Aku memukulmu, dukun sepertimu. Chen Xuan berteriak dengan marah. Blood Tai Sui memang bisa menyehatkan darah dan meningkatkan Qi, tapi perlu digunakan dengan bijak. Elder Du telah lama kekurangan darah. Anda langsung menggunakan roh untuk merebusnya, menyebarkan semua energi spiritual dalam darah Tai Sui, hanya menyisakan Qi darah yang ganas. Menggunakan obat yang begitu ganas sebagai obat langsung seperti menuangkan bensin ke atas api, sehingga menyebabkan Qi dan darah guru tua menyerang jantungnya. Kamu bahkan tidak mengerti penggunaan paling dasar dari Blood Tai Sui, namun kamu berani mengklaim obatmu sebagai obat ilahi, itu benar-benar bodoh. Kata-kata Chen Xuan jelas dan tajam, membuat Wo Hongmiao terdiam dengan tuduhannya. Bahkan keluarga Du ditundukkan oleh sikap Chen Xuan yang mengesankan. Sebelumnya, mereka semua mengira Chen Xuan tidak tahu apa-apa, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Mampu secara belak-belakan menunjukkan ketidakmampuan Wo Hongmiao, dan juga untuk menyelamatkan nyawa Elder Master Du pada saat kritis, keterampilan medis pemuda di depan kita ini setidaknya harus di atas Wo Hongmiao. Du Mingxian lah yang pertama kali bereaksi, menggenggam tangannya dan berkata, jika pria itu memiliki pengetahuan yang begitu luas, dia pasti tahu cara menggunakan Blood Tai Sui dengan benar. Tolong, Tuan, majulah dan selamatkan nyawa kakekku. Zheng Yunfeng mendengus dingin, orang-orang dari keluarga Du benar-benar menggelikan. Baru saja Anda berpikir untuk mengambil nyawa saya dan Tuan Chen, dan sekarang Anda ingin Tuan Chen menyelamatkan seseorang. Du Mingxian dengan cepat berlutut di tanah, itu semua salah kami sekarang, tolong Tuan Chen, jangan menyimpan dendam dan selamatkan nyawa kakek saya. Pergi ke samping, Du Mingqing tertawa terbahak-bahak, Du Mingxian, apakah kamu sudah gila dengan keinginan untuk menang, sebenarnya memohon padanya untuk menyelamatkan seseorang?
Dia hanya orang biasa dari kota Huai, dia bahkan tidak mengerti pengobatan, apa yang bisa dia selamatkan. Dari awal hingga akhir, Du Mingqing tidak pernah menganggap serius Chen Xuan. Chen Xuan mendengus dingin, baiklah, hari ini saya akan membiarkan Anda dukun menyaksikan apa itu keterampilan medis yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, Chen Xuan mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat mulai menerapkannya ke tubuh Elder Master Du. Melihat teknik Chen Xuan dalam mengaplikasikan jarum, Wu Hongmiao berseru kaget, ini jarum mistik primordial. Sebagai keturunan tabib kekaisaran, pengalaman Wu Hongmiao secara alami jauh melebihi Zhang Hongru dan Zhou Xueming. Dia menyadari sekilas bahwa teknik tusuk jarum yang digunakan oleh Chen Xuan adalah jarum mistik primordial yang telah lama hilang. Formasi biasa hanya bisa menembus meridian superficial, tetapi jarum mistik primordial ini bisa langsung mencapai meridian profound, efeknya tidak ada bandingannya dengan tusuk jarum biasa. Wu Hongmiao menyadari pada saat ini betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Pemuda di hadapannya tidak hanya tahu bagaimana menggunakan Blood Tai Sui tetapi juga mahir dalam primordial mystic needle yang telah lama hilang. Tanpa ragu, lawannya adalah master sejati. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jarum perak ditempatkan di tubuh Elder Master Du, dan jarum-jarum ini semuanya berada di titik akupuntur di mana efek obat dari darah Tai Sui terakumulasi. Saat ki sejati Chen Xuan mengalir masuk, selusin jarum perak bergema di titik akupuntur, mengejutkan seluruh keluarga Du. Di bawah pengaruh jarum perak ini, efek obat yang sebelumnya padat di dalam meridian secara bertahap beredar dan menyebar ke seluruh tubuh Elder Master Du, diserap sepenuhnya. Hanya dalam beberapa saat, kulit Elder Master Du telah benar-benar membaik, dan dia membuka kembali matanya. Elder Master telah terbangun. Sudah sembuh. Benar-benar sembuh. Keluarga Du sangat gembira dan bersemangat tak terkira. Elder Master Du memandang semua orang, berkepala jernih tetapi masih sangat lemah, agak bingung. Chen Xuan memperingatkan, meskipun kondisi Elder Master tidak lagi serius, tubuhnya masih sangat lemah dan dia membutuhkan istirahat yang tenang. Bawa dia ke kamarnya untuk pemulihan segera. Setelah Elder Master Du dibawa kembali ke kamarnya, Du Mingxian sekali lagi berlutut di depan Chen Xuan. Kebaikan Tuan Chen adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan keluarga Du saya. Setiap anggota keluarga Du memandang Chen Xuan dengan rasa syukur di mata mereka. Saat itu, Su Huimei mengejek, untuk apa berterima kasih padanya. Tai Sui darah diperoleh oleh putra saya Mingqing, dan obatnya disempurnakan oleh Penatua Wo, dia hanya memasukkan beberapa jarum dan mengambil barang murah. Apakah dia layak untuk keluarga Du memperlakukannya seperti seorang dermawan? Du Mingqing menggemakan, tepatnya, bahkan tanpa tusuk giginya, penyakit kakek akan sembuh sama saja. Paling-paling, dia telah menjadi lapisan gula pada kue. Du Mingxian, jika Anda pikir Anda dapat mengambil pujian dengan mengandalkannya, Anda harus melihat apakah saya menyetujuinya. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka mengakui bahwa Chen Xuan menyelamatkan pria itu tidak akan ada hubungannya dengan Du Mingqing, sebaliknya, itu akan menjadi pencapaian Du Mingxian, jadi mereka sama sekali menolak untuk mengakuinya. Mereka tidak hanya tidak mengakuinya, tetapi mereka juga ingin sepenuhnya menghapus jasa Chen Xuan. Di mana tim keamanannya? Su Huimei berteriak ke udara. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria berseragam militer hitam tiba-tiba muncul, mengelilingi Chen Xuan dan Zheng Yunfeng di tengahnya. Di masing-masing tangan mereka secara terang-terangan memegang pistol hitam pekat. Bab 109 apa masalahnya? Memang, orang-orang ini adalah bagian dari tim keamanan pribadi Su Huimei. Penjaga keamanan swasta ini sebenarnya telah direkrut oleh Su Tianwei atas namanya. Mereka tidak hanya terampil dalam pertempuran, tetapi juga diberi wewenang untuk membawa senjata api untuk perlindungan. Justru karena penjaga keamanan swasta inilah Su Huimei memegang posisi tinggi di keluarga Du, tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan enteng. Setelah melihat penjaga bersenjata ini, ekspresi Zheng Yunfeng langsung menjadi gelap. Apa yang kamu coba lakukan? Su Huimei mendengus dingin, kamu telah masuk tanpa izin ke rumah keluarga Du dan hampir membunuh tuan tua itu. Apakah Anda pikir Anda masih bisa meninggalkan keluarga Du hidup-hidup? Du Mingxian mengerutkan kening, Bibi, Tuan Chen adalah penyelamat kakek kami. Anda membalas kebaikan dengan kedengkian. Su Huimei tampak mencemooh, kamu pasti buta. Jelas Du Mingqing dan Elder Wu yang menyelamatkan tuan tua, bukan orang luar ini. Faktanya, sejak Chen Xuan menghidupkan kembali tuan tua itu, Su Huimei telah mengambil keputusan, dia bertekad untuk mengubah kepala keluarga Du malam itu apapun yang terjadi. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengendalikan keluarga Du. Kedua penyusup ini telah membobol keluarga Du dengan niat jahat. Eksekusi mereka di tempat. Atas perintah Su Huimei, selusin penjaga keamanan tidak ragu-ragu untuk menarik pelatuknya. Bang! 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 Bang!
Lebih dari selusin peluru ditembakkan langsung ke Chen Xuan dan Zheng Yunfeng. Chen Xuan mendorong Zheng Yunfeng menjauh dan dengan cepat menghindar ke samping, mereka berdua dengan cepat berlindung di balik sebuah mobil. Apakah wanita ini gila? Zheng Yunfeng mengutuk dengan marah. Chen Xuan tidak berpikir begitu. Dalam perkiraannya, aset keluarga Du setidaknya 150 miliar, menjadikan mereka keluarga yang benar-benar papan atas. Dengan melenyapkan mereka berdua, Su Huimei dapat memutarbalikkan kebenaran dan mengklaim warisan yang begitu besar, baginya, itu sangat berharga. Orang biasa tentu tidak akan bisa bertindak begitu tegas. Hanya bisa dikatakan bahwa Su Huimei ini kejam. Para anggota keluarga Du secara alami memahami niat Su Huimei juga tetapi tidak berani ikut campur, masing-masing bersembunyi jauh. Su Huimei memberi isyarat kepada tim keamanan, dan selusin anggota segera mulai mengelilingi mobil dalam formasi berbentuk kipas. Ekspresi Chen Xuan dingin, aku akan mengalihkan perhatian mereka nanti. Anda mengambil kesempatan untuk menyerang. Mengerti? Zheng Yunfeng, yang pernah berada di medan perang sendiri, tidak membutuhkan banyak instruksi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia, seorang jenderal perang tingkat 3, suatu hari akan disergap oleh hanya beberapa penjaga keamanan. Bertindak sekarang. Chen Xuan berteriak dingin, dan seketika, seperti seekor citah, melompat ke samping. Tim keamanan secara naluriah bereaksi, dengan lusinan laras senjata secara bersamaan membidik Chen Xuan. Bang! 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 Peluru melesat keluar, tetapi semuanya mengenai pintu mobil di tangan Chen Xuan, memicu hujan bunga api. Pada saat yang sama, Zheng Yunfeng sudah bergerak dari sisi lain. Sesuai dengan gelarnya sebagai jenderal perang peringkat ketiga, Zheng Yunfeng dengan cepat bereaksi dan tegas dalam tindakannya. Dalam sekejap, 2 satpam diturunkan. Para penjaga lainnya menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat mengarahkan senjata mereka ke arah Zheng Yunfeng. Tapi saat mereka berbalik, Chen Xuan juga bergerak dari sisi lain. Sesaat, Chen Xuan dan Zheng Yunfeng mengapit dari kiri dan kanan seperti 2 harimau ganas, menjatuhkan masing-masing penjaga keamanan itu satu persatu. Anggota keluarga Du yang memandang benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Beberapa penjaga keamanan bersenjata, yang seharusnya mengalahkan dan menaklukkan oposisi mereka, sekarang berdiri di depan mereka seperti selusin domba menunggu pembantaian pemandangan yang tak terbayangkan. Sedikit yang mereka ketahui bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, keunggulan jumlah dan senjata tidak ada artinya sama sekali. Beberapa menit kemudian, semua satpam telah ditangani. Baik wajah Su Huimei dan Du Mingqing diliputi keterkejutan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa personel keamanan pihak mereka akan dibunuh balasan. Sebelum mereka bisa bereaksi, Chen Xuan melangkah maju. Pukul-pukul. Dengan tamparan backhand masing-masing, Su Huimei dan Du Mingqing dikirim tergeletak di tanah dengan tamparan di wajah mereka. Su Huimei diliputi rasa malu dan marah, tahukah Anda siapa saya, berani menyerang saya? Kesombongan Su Huimei secara alami karena memiliki saudara laki-lakinya, Su Tianwei, sebagai pendukungnya. Bahkan pejabat tinggi Nanhu akan memperlakukannya dengan hormat di waktu normal, namun sekarang dia ditampar oleh Chen Xuan, orang biasa dari kota Huai. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Meniru dia, Du Mingqing berseru, "Nak, pamanku adalah pembela Nanhu, kamu berani memukul ibuku, kamu benar-benar membuat dirimu mendapat masalah besar kali ini." Chen Xuan mencibir dan melepaskan tembakan ke kaki Su Huimei. Oh sungguh, seberapa besar kesepakatannya. Chen Xuan memandang Du Mingqing dengan penuh minat, yang sudah pucat ketakutan, giginya bergemeretak. Baru sekarang Du Mingqing mengerti bahwa apapun yang menjadi pembela atau jenderal perang tingkat ketiga tidak berarti apa-apa di mata pria di hadapannya. Bukan hanya Du Mingqing, para penonton dari keluarga Du juga terkesiap di tempat kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, Su Huimei sering menggertak orang lain di keluarga Du dengan kekuatan rumah keibuannya. Selain dari tetua keluarga Du, dia tidak tertandingi dan sangat mendominasi. Dan sekarang, pemuda dari kota Huai ini, tanpa sepatah kata pun, mematahkan kakinya. Keberanian seperti itu benar-benar memalukan. Ah, kau bajingan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Su Huimei. Su Huimei berteriak kesakitan, memegangi kakinya. Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan menodongkan pistol ke kepalanya. Baiklah kalau begitu, sebaiknya aku mengirimmu ke jalanmu sekarang. Dengan begitu, Raja Yama akan mengetahui namamu, bukan? Su Huimei ini telah mencari kematian Chen Xuan sejak awal, jadi tentu saja, dia tidak memiliki belas kasihan untuknya. Su Huimei tahu Chen Xuan tidak bercanda dan segera menutup mulutnya, terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Zheng Yunfeng penuh kekaguman dari pinggir lapangan, menjadi seorang pria, seseorang harus sama tegas dan terampilnya dengan Tuan Chen. Chen Xuan berbicara dengan dingin, bicaralah, di mana sisa darah Tai Sui sekarang?
Chen Xuan sangat menyadari bahwa itu mengingat ukuran porsi obat sebelumnya, jelas ada banyak darah yang tersisa dari Tai Sui. Su Huimei dan Du Mingqing saling memandang tetapi tetap diam. Chen Xuan tidak menyia-nyiakan kata-kata dan mengarahkan pistolnya ke Wo Hong Miao. Wo Hong Miao, ketakutan, segera berlutut, jangan bunuh aku, Tai Sui darah yang tersisa ada di kamar tuan muda kedua. Aku akan meminta seseorang mengambilnya sekarang. Tanpa menunggu Chen Xuan berbicara, Du Mingxian segera mengirim orang ke kamar Du Mingqing. Sesaat kemudian, beberapa penjaga keluarga Du memang membawa sisa darah Tai Sui. Terlihat jelas bahwa kurang dari 1/10 darah Tai Sui telah digunakan, dengan banyak yang tersisa. Zheng Yunfeng menunjukkan ekspresi gembira, memiliki darah Tai Sui ini menawarkan harapan untuk terobosannya. Namun, sebelum Zheng Yunfeng bahkan bisa mulai merasa senang. Memekik. Memekik. Serangkaian suara rem yang mendesak datang dari luar halaman, dan setelah melihat, lusinan truk tiba, dengan ratusan orang bersenjata segera mengelilingi keluarga Du sepenuhnya. Su Huimei tertawa penuh kemenangan ke langit, hahaha, anak buah kakakku telah tiba. Mari kita lihat kemana Anda semua bisa lari kali ini. Bab 110. Sukses. Faktanya, ketika Chen Xuan berkelahi dengan penjaga keamanan itu barusan, Su Huimei diam-diam menelepon kakaknya, Su Tianwei, melihat situasinya tidak berjalan dengan baik. Pada saat ini, melihat bahwa orang-orang Su Tianwei telah tiba, Su Huimei langsung dipenuhi dengan kebanggaan. Menurutnya, selama anak buah Su Tianwei hadir, tidak ada seorang pun di seluruh Nanhu yang bisa bersaing dengannya. Belum lagi, pemuda dengan nama keluarga Chen itu hanyalah sosok kecil dari kota Huai. Du Mingqing juga menjadi angkuh lagi, Tuan Chen, jika Anda tidak ingin mati, maka menyerahlah dengan cepat. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Nanhu hidup-hidup hari ini. Saat itu, seorang pemuda berkacamata turun dari truk dan berjalan langsung ke perkebunan, tatapannya tertuju pada Zheng Yunfeng. Perintah dari atas, dengan mempertimbangkan statusmu, memberimu satu kesempatan, tinggalkan barang itu, dan segera tinggalkan Nanhu, dan dia bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Zheng Yunfeng mengerutkan kening. Fakta bahwa mereka diminta untuk meninggalkan barang tersebut memperjelas barang apa yang dimaksud. Su Tianwei itu, dia sebenarnya ingin bertarung dengannya demi darah Tai Sui. Memang, tebakan Zheng Yunfeng sepenuhnya benar. Su Tianwei, seperti Zheng Yunfeng, adalah seorang seniman bela diri sejati dan bahkan lebih berpengalaman daripada Zheng Yunfeng, dengan banyak orang cakap di bawah komandonya. Setelah mendengar tiga kata, Blood Tai Sui, mereka segera menjelaskan pentingnya bagi Su Tianwei, mengatakan kepadanya peran penting yang dimainkan Blood Tai Sui dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Alasan mengapa Zheng Yunfeng bergegas ke Nanhu semalaman untuk merebut darah Tai Sui justru karena ini. Oleh karena itu, para pengikut itu menasihati Su Tianwei, dengan segala cara, untuk mendapatkan Blood Tai Sui. Dengan melakukan itu, tidak butuh waktu lama bagi kekuatannya untuk mencapai level baru. Dan untuk alasan ini, Su Tianwei membuat permintaan seperti itu, lebih memilih untuk melepaskan Zheng Yunfeng tetapi bertekad untuk menjaga darah Tai Sui. Wajah Zheng Yunfeng berubah muram. Bahkan jika kemampuannya dan Chen Xuan kuat, mereka pasti tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Terlebih lagi, ini adalah Nanhu, dan jika mereka menyebabkan gangguan besar di sini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apakah saya benar-benar harus melepaskan darah Tai Sui? Zheng Yunfeng sangat enggan dalam hatinya dan akhirnya berpaling ke Chen Xuan, ingin Chen Xuan membuat keputusan untuknya. Sikap Chen Xuan sangat tegas saat dia melihat pemuda berkacamata itu dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kita harus meninggalkan barang-barang kita sendiri? Wajah pemuda berkacamata itu menjadi dingin dalam sekejap, apakah kamu mengatakan kamu ingin menentang perintah kami? Gemerisik-gemerisik. Orang-orang kekar di belakangnya langsung mengangkat senjata mereka, mendidih dengan niat membunuh. Zheng Yunfeng dengan cepat berkata, kamu keluar dulu, kita perlu membicarakan ini. Wajah pemuda berkacamata itu menunjukkan ketidaksabaran, ingat, kesabaran kita terbatas, kamu hanya punya waktu 20 menit untuk mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, pemuda berkacamata itu berbalik dan langsung pergi. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Yunfeng sekarang kehabisan pilihan dan hanya bisa membiarkan Chen Xuan mengambil alih. Chen Xuan mendengus, karena Su Tianwei ini ingin menggertak kita dengan kekuatannya, maka aku akan membuatnya tidak berdaya. Tidak berdaya. Apa maksudmu dengan itu? Zheng Yunfeng bingung. Chen Xuan hanya tersenyum, kamu akan segera mengetahuinya. Setelah itu, Chen Xuan menginstruksikan Du Mingxian untuk membawa beberapa peralatan, menyalakan api, dan memasukkan seluruh Blood Tai Sui ke dalam panci besi kering. Wo Hong Miao, yang sedang berdiri, melihat pemandangan ini dan matanya membelalak kaget. Apakah kamu membuat pasta? Chen Xuan mengabaikannya. Memang,
Tebakan Wo Hongmiao tidak salah. Chen Xuan memang membuat pasta. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa Blood Tai Sui tidak dapat langsung direbus dengan air karena akan menguapkan semua energi spiritual di dalamnya, sangat mengurangi efektivitasnya. Cara terbaik adalah dengan meramu pasta secara langsung. Pada saat ini, di bawah pemanggangan api yang sengit, darah Tai Sui tampak meleleh dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu telah membentuk gumpalan setebal dan kental seperti darah. Chen Xuan kemudian mengikuti metode yang dijelaskan dalam teknik Qi Huang kuno untuk memurnikan darah Tai Sui, menambahkan lusinan obat lain ke dalam panci dalam jumlah yang ditentukan. Saat bahan obat itu masuk ke dalam panci, mereka langsung ditelan oleh darah Tai Sui dan bergabung dengannya. Pemandangan ajaib yang terbentang di hadapan mereka membuat kagum semua orang dari keluarga Du, dan Wo Hongmiao sama-sama tercengang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Blood Tai Sui sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai tumbuhan atau hewan, itu adalah eksistensi luar biasa yang melangkah keluar dari 5 elemen dan bukan milik 3 alam. Memang, bahan-bahan obat itu telah langsung dilahap oleh Blood Tai Sui, sama seperti seseorang akan mengkonsumsi makanan. Saat obat-obatan dilahap, volume darah Tai Sui terus menyusut, dan dalam sekejap, itu hanya menjadi seukuran telapak tangan, dan terus mengembun. Su Huimei menyadari ada sesuatu yang salah dan diam-diam mengeluarkan ponselnya, berniat untuk memberitahu Su Tianwei. Sayangnya, sebelum dia bisa menelepon, teleponnya ditendang berkeping-keping oleh Chen Xuan dengan suara keras. Pada saat yang sama, pemuda berkacamata dari sebelumnya kembali. Chen Xuan melirik Su Huimei dengan jijik, "Ingat, jangan bicara omong kosong, atau Anda akan menembak diri sendiri di kaki." Su Huimei mengecilkan lehernya karena ketakutan, tidak berani bersuara. 20 menit telah berlalu, sudahkah kamu membuat keputusan? Pemuda berkacamata itu bertanya dengan dingin. Ekspresi Zheng Yunfeng menjadi gelap saat dia dengan tidak sabar membalas, apa yang terburu-buru? Kami belum selesai membahasnya. Kamu. Pemuda berkacamata itu sangat marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa dengan gegabah, mengingat status Zheng Yunfeng jauh lebih tinggi darinya. Aku memberimu waktu 20 menit terakhir, jika kamu tidak pergi setelah itu, aku akan menjadi kurang ramah. Dengan itu, pemuda berkacamata itu pergi dengan gusar. Setelah pemuda berkacamata itu pergi, Zheng Yunfeng juga menghela nafas lega. Dia berhasil mengulur waktu, tetapi dia khawatir itu masih belum cukup. Untungnya, Chen Xuan tidak mengecewakannya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh darah Tai Sui telah disempurnakan hingga seukuran kuku. Akhirnya, senyum muncul di bibir Chen Xuan, sukses. Zheng Yunfeng melihat darah Tai Sui di tangannya, agak tidak percaya, Tuan Chen, bisakah ini benar-benar berhasil? Jangan khawatir, dengan bantuanku, kamu akan mencapai hal-hal hebat. Zheng Yunfeng mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan langsung menelan darah Tai Sui. Darah Tai Sui meleleh begitu masuk ke mulutnya. Saat berikutnya, Zheng Yunfeng merasa seolah-olah api yang mengamuk telah menyala di dalam dirinya, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak oleh nyala api. Chen Xuan belum pernah memberitahunya sebelumnya bahwa itu ramuan Blood Tai Sui harus bertahap. Meramu obat dalam waktu sesingkat itu sudah mendorongnya. Oleh karena itu, potensi darah Tai Sui bahkan lebih ganas, tak tertahankan bagi orang biasa. Ah! Zheng Yunfeng berteriak kesakitan. Chen Xuan sudah siap dan segera mengeluarkan jarum perak untuk menusuk ke tubuh Zheng Yunfeng. Dengan bimbingan jarum perak, kondisi Zheng Yunfeng sedikit membaik, karena kekuatan obat dari darah Tai Sui, seperti sungai yang deras, terus-menerus membasuh meridian dan anggota tubuhnya. Pemuda berkacamata yang telah kembali tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan ini segera menjadi pucat. Apa yang kamu lakukan, hentikan sekarang, serunya. Memanfaatkan kesempatan itu, Su Huimei berteriak, dia telah menelan darah Tai Sui, hentikan mereka. Pemuda berkacamata itu kaget dan langsung menghunus senjata pelayannya, kataku, berhenti. Moncong dingin itu langsung menempel di kepala Chen Xuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.